Kalian, Putra Suci Qin menunggumu di dalam. Tanah Suci Taihao merawat lelaki tua di halaman lain. Sebelum memimpin 4 calon Putra Suci ke sebuah aula, dia berhenti dan berkata dengan sentuhan senyuman. HMPH, calon Putra Suci yang baru, raknya cukup besar. Beiling mendengus dingin dengan sentuhan ketidaknyamanan di wajahnya. Hukumannya jelas ingin membawa keempat calon Putra Suci ke depan. Tetapi yang membuatnya kecewa, 3 lainnya tidak bodoh, dan tidak ada yang menunjukkan ketidakpuasannya di wajahnya. Pada Lin Fengying adalah Putra Suci dari Tanah Suci Zhao Tian. Namun, dia tahu bahwa senyawa dan memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yichen. Sekarang 2 Tanah Suci cukup bersahabat, dan dia tidak akan cukup bodoh untuk pergi bersama Qin Yichen. Berlawanan. Mendalam neter adalah karena dalam lelang bangunan batu giok kuno, Qin Yichen sengaja menghabiskan cairan spiritual Chen Feng di tempat lain, sehingga mereka memenangkan Tanah Suci sepotong Lingtian Order, jadi mereka masih memiliki sedikit hati di Qin Yichen. Poin bagus. Adapun Chen Ke, yang datang ke dia dan Tanah Suci, kedalaman pemerintahan kotanya pasti tidak akan begitu naif untuk menunjukkan kemarahan di wajahnya sebelum menentukan keaslian sesuatu. Saudara Fengying, Saudara Mingye, Guyulu sangat berbeda. Saya sangat merindukannya. Adik laki-laki hendak beristirahat dan datang berkunjung. Tidak menyangka 2 orang akan terjadi. Tawa hangat Qin Yichen terdengar saat dia melangkah ke lobi. Di aula, hanya dia dan angin serta salju yang dimasukkan. Mo Yanfeng tampaknya tidak khawatir tentang Qin Yichen, dan langsung menemui seseorang untuk mengembalikan informasi kedatangan yang aman ke Tanah Suci. Junior Brother Qin sopan, dan saya harap Junior Brother Qin tidak akan menyalahkan saya karena menunggu. Sungguh luar biasa mendengar bahwa saudara muda Qin membunuh Chen Feng di jalan. Lin Fengying dan Profon Netter Pavilion sama-sama memuji Lang Xiao. Setelah itu, mereka berdua duduk langsung di sisi bangku dan berbicara dengan ramah kepada Qin Yichen. Faktanya, ketika mereka mendengar bahwa Qin Yichen membunuh Chen Feng, mereka juga terkejut. Chen Feng, Putra Suci Cahaya Tanah Suci, memiliki teknik kultivasi yang aneh. Bahkan mereka harus menghindari 30%. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Chen Feng. Qin Yichen, terakhir kali dia bertemu di Guyulu. Yang terakhir hanyalah tahap menengah dari Kaisar. Tidak ada ancaman sama sekali, tapi ini hanya dalam waktu singkat. Yang terakhir sudah ada di sana. Ini adalah rekor mengesankan yang bahkan tidak bisa mereka lakukan. Meskipun mungkin ada air dalam masalah ini, itu cukup untuk membuktikan bahwa posisi kuasi Putra Suci Qin Yichen sama sekali bukan anonimitas. Seberapa kuat kekuatan pertempuran Chen Feng, bahkan pada level yang sama, hanya ada sedikit saingan, dan Qin Yichen, bahkan sekarang, hanyalah seorang kaisar tingkat tinggi. Terlepas dari apakah dia membunuh Chen Feng dengan kemampuannya sendiri. Hanya mampu melawannya telah mengejutkan banyak orang. 3 orang seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, membicarakan hal-hal sepele, dan angin 1000 salju seperti istri yang baik, berdiri diam di samping Qin Yichen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan itu, seolah-olah di matanya, hanya remaja ini. Apakah pria itu wanita yang dikabarkan memiliki Feng Martial Spirit? Mungkin tidak. Dia tidak memiliki nafas Phoenix Martial Spirit. Saat mendengarkan percakapan 3 orang, mata Chen Kui dan Beiling tertuju pada angin 1000 salju. Ketika mereka melihat wajah murni angin 1000 salju, bahkan dengan pengalaman mereka tidak dapat menahan diri untuk melihatnya. Cerah, diam-diam terasa di hatiku. Wanita yang begitu cantik, bahkan jika itu bukan pemilik Feng Martial Spirit, jika Anda bisa menikahkannya kembali, itu akan menjadi berkah. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ketika pegunungan naga tawanan, hembusan angin dan salju memungkinkannya untuk mengendalikan martial spiritnya dengan terampil. Selama dia tidak sengaja melemparkannya, hampir tidak mungkin untuk mendeteksi dia di bawah level suci. Nafas yang aneh. Ini juga peringatan Qin Yichen untuknya. Lagi pula, orang di balik kepemilikan tubuh roh bela dirinya tidak memiliki petunjuk sampai sekarang. 10.000 ditemukan oleh seseorang yang sakit hati, tapi itu banyak masalah. Saat ini, Beiling menatap angin dan salju mengalami beberapa perubahan aneh. Dia adalah orang yang bejat. Bahkan jika dia menjadi semi putra suci Tanah Suci, itu tidak memberinya reputasi romantis. Dilemahkan, tapi agak terkenal. Pada saat ini, menghadapi wanita yang begitu lembut, dia tiba-tiba merasa bahwa api jahat membakar hatinya, dan dia hampir tidak dapat menahan diri dan menginginkan seorang Profangs. Haha, katakan saja, ketika aku punya waktu, saudara muda Qin harus sering datang untuk mencari saudara Yu. Mengenai perubahan Beiling, Lin Fengying melihat di matanya, tapi dia tidak menyebutkannya sama sekali. Masih tersenyum dan berbicara dengan Qin Yichen. Uhuk, Putra Suci Qin itu. Aku tidak tahu siapa gadis itu. Akhirnya, Beiling mau tidak mau menyela 3 obrolan non-nutrisi, dan bertanya. Begitu kata ini keluar, Lin Fengying dan Profon Netter saling memandang, dan ada kilatan keceriaan di mata mereka. Mereka semua pernah melihat Qin Yichen dan Feng Feng Shui di Menara Guyu, dan tentu saja mereka tahu bahwa wanita ini memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yichen,
Beiling, seorang pria yang terpana oleh nafsu, mungkin menyentuh hidungnya. Chen Ke masih sangat dingin. Dia tidak terobsesi dengan kecantikan. Dia peduli dengan Feng Martial Spirit. Dia ingin menikah kembali pemilik Feng Martial Spirit. Ini adalah istriku. Qin Yichen mengerutkan kening, berkata dengan dingin, bahwa di wajahnya, sudah ada sentuhan ketidakpuasan. Ketika saya mendengar gelar Qin Yichen, wajah cantik Feng Seribu Sue memerah, dan dia tidak bisa membantu sedikit menundukkan kepalanya. Meskipun dia telah mempercayakan hatinya kepada Qin Yichen, mereka belum mengadakan pernikahan, dan bahkan upacara pun tidak. Dan keadaan seribu salju yang berangin dan bersalju membuat mata De Beiling sedikit terobsesi. Karakter seperti ini bisa menjadi putra yang semu. Tanah suci Bei Yuan benar-benar akan jatuh. Melihat ketidaksadaran Beiling, Lin Fengyin diam-diam menghela nafas. HMPH, putra suci Beiling, jika tidak apa-apa, silakan kembali. Kami tidak punya makanan di sini. Qin Yichen dengan dingin mendengus, menurunkan perintah pengusiran. Qin Holisan, lebih baik buat kesepakatan. Kamu bisa membuat penawaran. Putra suci Beiling meneteskan air liur karena angin dan salju, dan kata-kata kebebasan keluar dari mulutnya. Menurutnya, selama dia mau membayar harganya, tidak ada yang tidak bisa ditukar. Namun, dia tidak tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diukur dengan harga. Kata-katanya menghina Qin Yichen dan Feng Seribu Snow. Kata-katanya belum berakhir, tetapi kulit Qin Yichen tiba-tiba menjadi sangat suram, dan Qi yang mengerikan tidak bisa membantu tetapi samar-samar terpancar darinya. Saat ini, dia telah membuat niat membunuh pada Beiling.